Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini semua anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya. Audi, Naufal udah sehat? Alhamdulillah sudah, Pak. Pantas potong rambut ya. Sudah sehat langsung potong rambut. Oke. Yang lainnya gimana? Fadilah, Giva, Grace, sehat semuanya? Alif? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, setelah minggu lalu kita membahas topik terakhir tentang simple probabilistic. Ya, simple probabilistic. Sebelumnya itu kita bicarakan tentang sistem inventory probabilistiknya, kemudian kita diskusikan berikutnya tentang policy atau kebijakan di inventory probabilistik menggunakan teknik yang simple. Artinya apa? Ya ada banyak teknik-teknik yang lain yang complicated, gitu ya. Yang complicated. Oke. Nanti pada kesempatan yang lain, saya kira anak-anak bisa elaborasi sendiri untuk berbagai macam teknik-teknik yang lain atau berbagai persoalan yang lain untuk inventory yang probabilistik. Nah, pada hari ini kita diskusikan topik yang berbeda, yaitu tentang teknik loading. Kalau kata-kata load, ini saya yakin saudara-saudara sekalian sudah familiar dengan istilah load. Load, load, load. Pernah dengar istilah load itu di mana, Mbak Audi? Pernah dengar istilah load di mana? Naufal pernah dengar di mana istilah load? LOT. Pernah dengar di mana? Sering itu didengar, dikaitkan dengan sesuatu lah, begitu. Load apa gitu? Yaitu Audi, apa Audi atau Naufal? Silakan. Audi, tahu nggak kira-kira load apa? Load. Load itu banyak bukan, Pak, artinya? Ya, dikaitkan dengan apa yang sering dengar? Dengan perdagangan. Satuan unit bukan, Pak? Ya, ya betul, satuan unit gitu ya. Dikaitkan dengan perdagangan apa? Perdagangan apa? Jumlah, satuan unit atau apa gitu. Dikaitkan dengan apa biasanya? Sebelum kita membahas inventory. Dikaitkan dengan perdagangan apa? Perdagangan pernah dengar di perdagangan saham, ya, komoditas-komoditas online gitu. Kan ada belinya berapa lot, saham belinya satu lot. Satu lot itu ada yang ya mungkin 100, ada yang 10, ada satu lotnya 5.000. Jadi tadi disebut sebagai jumlah. Jumlahnya ini mau ditetapkan berapa gitu lot itu ya, satu lot isinya berapa. Di dalam logistik juga demikian, satu lot gitu ya. Nanti berapa kuantitinya? Ada yang satu lusin, ada dua lusin, mungkin satu lot itu isinya. Ada juga misalkan satu palet, ya satu palet itu isinya berapa? Disebut misalkan ini satu lot, atau satu palet terdiri dari dua lot. Setiap lotnya misalkan dua lusin, ya lot. Nah itu istilah lot itu saya kira sudah familiar. Maknanya jumlah atau kuantiti yang berada di dalam satu ukuran tertentu, begitu yang ditetapkan ya oleh kita. Sekarang kita kaitkan dengan inventory. Saya ulangi lagi gambar ini. Cuman ada perbedaannya sedikit. Tunjukkan. Kita fokus yang sebelah kiri setelah minggu lalu kita cerita tentang probabilistik. Ya. Kita cerita tentang deterministik. Deterministik itu artinya baik demand maupun lead time-nya diketahui dengan pasti. Jadi no fluctuation. Ya, atau bahasa lainnya itu ya diketahui certain
certainty. Apa yang diketahui dengan pasti tadi, Noval? Yang diketahui dengan pasti? Deterministik, Pak. Ulangi. Apa yang diketahui dengan pasti? Deterministik. Nah, bukan. Yang diketahui dengan pasti atau deterministiknya itu apa? Oh, Parameter. statik, Pak. Parameter apa? Parameter apa? Parameter apa, Udi? Parameter. Demand sama lead time-nya, Pak. Bagus. Dua parameter itu demand dan lead time. Diketahui dengan pasti. Kalau dia tidak diketahui dengan pasti, namanya apa, Udi? Karakter fenomenanya apa? Kalau tidak diketahui dengan pasti? Probabilistik, Pak. Bagus, 100 untuk Udi ini. Kalau tidak diketahui dengan pasti, probabilistik. Standar deviasinya pasti besar dari 0. Kalau diketahui dengan pasti, standar deviasinya pasti sama dengan 0. Kalau secara statistik demikian. Misalkan diketahui dengan pasti, permintaan setiap hari 100 selama 1 bulan, selama 30 hari. Jadi setiap harinya berapa angkanya? 100, 100, 100, 100, 100, 100. Maka pasti tidak ada standar deviasinya. Atau alias standar deviasinya itu maksudnya 0 nilainya. Ya kan? Kenapa? Konstan permintaannya. Tapi kalau permintaannya fluktuatif, membentuk suatu pola distribusi, maka dia bisa dekati dengan probabilistik. Dan standar deviasinya pasti besar. Oke? Baik, kita lanjutkan yang deterministik. Yang deterministik itu pada hakikatnya, anak-anak, dibagi dua. Diketahui, tapi statik. Diketahui, tapi dinamik. Nah, diketahui dengan pasti, statik, misalkan begini, permintaan 1 tahun itu 10.000 unit. Itu kan statik. Kalau yang probabilistik gimana ceritanya? Gimana ininya soalnya, Audi? Diketahui rata-rata gitu ya, Audi ya, diketahui gimana, Audi? Coba ceritakan. Diketahui misalkan ngarang aja angkanya. Silakan, Audi. Kalau probabilistik itu yang diketahuinya, Coba bacakan misalkan diketahui rata-rata. Diketahui rata-ratanya 10.000. Lanjut dengan standar deviasinya berapa? Sembarang aja. 500. Nah, kalau ada kalimat yang seperti Audi sebutkan, itu pasti probabilistik. Sementara deterministik diketahui begini, diketahui permintaan 1 tahun 10.000, nggak ada kata-kata rata-rata, nggak ada kata-kata standar deviasi. Statik namanya, ya kan? Itu kita pakai pendekatan apa? EOQ, EOI, EPQ yang statik itu. Jadi probabilistik ada juga EOQ, EOI probabilistik. Ini EOQ, EOI yang deterministik. Ya. Nah, sekarang ada yang sebelah kanan ini. Dia diketahui ya, tapi dia berubah-ubah antara satu periode dengan periode yang lain, dan durasi waktunya dia lebih kecil, nggak tahunan. Misalkan mingguan ya. Minggu pertama diketahui permintaan 100, minggu kedua 120, minggu ketiga 300, minggu keempat 150. Nah, dia dynamic, artinya dynamic. Tapi diketahui. Kalau di sini tidak diketahui. Jadi kita pendekatannya gimana? Dari data masa lalu. Kita punya data masa lalu, kita buat prediksi distribusinya. Kalau ini datanya ada. Data permintaan ke depan itu ada. Permintaan untuk 10 minggu ke depan sebagai berikut. Kalau probabilistik, permintaan ke depan tidak diketahui. Tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena produk-produk ini biasanya berdasarkan pesanan, ya, pesanan, ataupun memang pendekatannya itu barang-barang ini yang memang tidak ada order langsung ke perusahaan. Nah, misalkan begini, ya, kalau permintaan minuman mineral dalam kemasan 1 liter, bisa nggak perusahaan tahu persis
permintaannya untuk 1 bulan ke depan. Bisa nggak tahu persis, Audi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Jadi dia bagaimana caranya? Prediksi, begitu ya. Dari mana? Dari data masa lalu. Jadi dari data masa lalu dia dekati dengan distribusi probabilitas dan sebagainya. Nah, itu probabilistik. Tapi kalau ada order di mana diketahui demand, maka kita pakai pendekatan yang deterministik. Ya, clear ya? Itu perbedaannya antara statik, dynamic, yang deterministik. Jadi dinamik, kita contohkan nanti. Loading teknik namanya. Untuk menyelesaikan persoalan ini kita pakai loading teknik, ya. The lot size itu ukuran pemesanannya. Jadi ukuran itu berapa? Itu maksudnya ya, mau dicari ukurannya. Ukuran the lot size teknik develop for continuous and independent demand item. Itu yang kita bahas kemarin tuh, yaitu EOQ and IPQ and EOI. Ini. Ya kan? Sudah kita bahas. Ini didasarkan apa? Based on the assumption of the definite demand at a constant radius. Assumption of a definite itu definite demand. Jadi demand-nya itu bisa define. Define apa nya? Diketahui lah atau ditentukan. Tentukannya kemana? At a constant rate. Contohnya permintaannya 100, 1000 per bulan, per tahun misalkan ya 10.000 per tahun. Jadi permintaannya constant. Nah, sekarang kita kembangkan. If demand varies, if demand varies from period to periods, berfluktuasi from period to period, ya, it is necessary to analyze using the lot size technique. Diperlukan teknik lot size. That also pay attention, juga kita perhatikan to variation in demand. Dengan memperhatikan variasi dari demand. Maknanya apa? Demand-nya diketahui, cuma dia berfluktuasi. Kalau probabilistik, demand-nya tidak diketahui. Ini persoalan deterministik. Cuman demand-nya diketahui tapi fluktuasi. Kalau demand-nya statik, dia bilang di sini, atau konstan, nih, pakai EOQ, EOI, EPQ. Tapi kalau demand-nya itu fluktuatif atau variation, but we know the demand, diketahui. Pakai apa namanya, Audi? Pakai teknik? Loading, Pak. Loading. Itu ya yang kita bahas hari ini. Paham ya, anak-anak? Yang kita bahas hari ini itu adalah yang demand-nya diketahui, tapi bervariasi. Demand 10 minggu ke depan, demand 15 minggu ke depan, diketahui. Sudah ada demand-nya. Dari mana dapat demand-nya? Order mungkin. Ada customer yang sudah order ke kita. Sehingga kita ketahui. Oke. Ya, ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Ini yang nampilkan wajahnya yang cantik dan ganteng ini hanya Audi dan Noval. Yang lainnya belum berani menampilkan wajahnya. Berbagai alasan lah ya. Mungkin belum mandi, belum pakai hijab, atau yang lainnya. Atau kuota gitu. Bisa minimasi kuota ya. Audi kalau nggak nampilkan video bisa minimasi kuota ya. Betul nggak? Betul ya. Juga ngaruh kalau misalkan on cam jadi jelek sinyalnya, Pak. Kalau sinyalnya lagi jelek. Iya, iya. Kecuali kalau pakai WiFi di rumah ya. Kalau di rumah punya WiFi, no problem ya. Jadi wajah yang jelek jadi cantik. Seperti kalau Audi wajahnya sudah cantik, tambah cantik. Novel sudah ganteng, tambah ganteng. Novel ya. Nah, itu. Amin, Pak. Amin. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Nggak apa-apa kalau anak-anak on cam karena berbagai alasan, nggak apa-apa. Yang penting sehat dan bisa mengerti ini ya. Bisa mengerti. Kalau ada masalah langsung ditanyakan. Jangan off cam
tidur gitu ya. Off cam tapi nyambung tidur. Jangan begitu. Ini. Kita lanjutkan ini. Baik. Sekarang kita mau bahas 3 teknik loading aja. Sebenarnya ada banyak ya loading. Ya, mungkin 7, 8 begitu ya, ada banyak ini teknik loading. Kita diskusikan 3 saja ini. Yang basic. Yang pertama ini yang paling mudah atau yang paling dasar. Namanya load for lot ordering. Jadi pemesanan berdasarkan load for lot namanya. Istilahnya ya. What is a load for lot? Is a simple approach to determining the order schedule for each period. Suatu pendekatan yang easy, piece of the cake, mudah, gitu ya. Ini semuanya pasti bisa kalau pakai load for lot. Kenapa? Dia order sesuai dengan schedule-nya saja, sesuai dengan jumlah permintaan di situ. In buying an item, pembelian barang, the amount needed can be determined with the certainty for each period. Jumlah yang dibutuhkan can be determined, bisa ditentukan. With apa? With certainty, dengan pasti untuk setiap period. Thus, the item is obtained from period to period. Dengan demikian katanya pemesanannya ini bisa dilakukan period for period dengan jumlah yang sama permintaannya. Dengan kata lain, permintaan setiap period dipesan juga sesuai dengan permintaan itu. Sehingga keuntungannya dengan model ini, this approach eliminates holding cost. Kenapa? Butuh 5, beli 5, dipakai semuanya. Jadi dengan demikian, dampaknya terhadap holding cost apa? Murah holding cost-nya. Kenapa nggak nyimpen? Nggak nyimpen banyak. The inventory is zero each period. Jadi bisa diasumsikan atau didekati. Inventory-nya 0. Butuh 10, beli 10, pakai. Jadi nggak nginventory istilahnya, dipakai semuanya pada minggu tersebut. Ya sebenarnya ada sih, pasti nyimpan kan. Kegiatan produksi itu misalkan beli 10, apakah langsung dipakai 10 ini? Ya dalam 1 minggu ini maksudnya ya. Dalam 1 minggu. Kan dalam 1 minggu kan ada 6 hari kerja ya. Cuman dia pakai terus, jadi kan sedikit inventory. Begitu. Beda dengan begini misalnya. Butuh 10, belinya 30. Berarti kan 20 disimpan ini. Kan dipakai cuma 10. Betul nggak? Kita butuh 1 minggunya 10, tapi beli 30. Berarti dalam 1 minggu itu ada simpan inventory berapa? 20 kan? Nah, kalau ini enggak, butuh 10, belinya 10 aja. There is lot for lot. Oke, kita lihat contohnya ya. Mari kita. Di sini saya tunjukkan contohnya begini. Ini tadi ceritanya bahwa demand-nya kita punya permintaan sebuah produk atau item ya, punya item barang. Minggu pertama 8, 2, 20, 3, 5, 6, 4, 45, 5, 35, 6, 40. Jadi demand-nya apa? Diketahui. Dan variasi kan? Berbeda-beda kan? Betul Pak Audi ya, lihat nih, berbeda-beda kan? Nah, ini yang namanya tadi dynamic, berubah-ubah. Diketahui tapi dynamic. Lihat satuannya, week, bukan tahun. Bukan tahun ya. Nah, week satuannya. Kalau satuannya tahun nanti kita pendekatannya EOQ, EOI gitu ya. Nah, ini yang demand-nya mingguan. Mingguan atau bulanan begitu. 12 bulan permintaan. Atau mingguan biasanya. Oke. Nah, mari kita lihat. Item cost-nya umpamanya harga barangnya 5.000 satu unit. Ordering cost ongkos pesan 50.000 per sekali pesan.
Sekali pesan 50.000. Mau pesan 1, mau pesan 8, mau pesan 20, mau pesan 100, 50.000. 50,000 rupiah. And the holding cost, ongkos simpan, gitu ya. Misalkan butuh 8, tapi pesannya 16, berarti ada 8 disimpan. Maka kena satu barang itu 10.000. The holding cost is 1,000 rupiah per unit per week. The end lead time 1 week. Jadi maksudnya apa? Kalau nanti di minggu 1 saya butuh, maka saya harus pesan sekarang. Kalau di minggu depan nanti ada permintaan 8, saya mesti pesan sekarang. 1 minggu ke belakang. Kenapa? Karena butuh waktu. Ya, suppliernya bilang butuh waktu 1 minggu untuk mengadakan barang ini, Pak. Katanya ya. Nah, namanya lead time. 1 week. Oke, determine the number of ordering. Tentukan jumlah pesanan using lot for lot method. From demand data, data need per period as shown in the table below. Ini data ya, kelebihan time. Data need per period as shown below. Ini data yang tadi saya sebutkan. Maka pertama kali, saudara sekalian ya, kita tempatkan dulu demand-nya di sini. Di depan ini kasih periode 0. Kenapa? Karena butuh 1 minggu untuk pesannya. Ini kan minggu depan umpamanya ya. Nah, ini cerita namanya planning ke depan. Kalau yang sudah terjadi itu sudah past tense. Ini mah future ke depannya. Kita mau merencanakan ke depan. Oke, ada 6 minggu ke depan permintaan sebagai berikut. Ke depan future, berarti ya perencanaan. Kita tulislah minggu ke-1 sampai minggu ke-6 ini demand. Nah, kalau metode lot for lot, tadi gimana caranya? Butuhnya berapa, maka pesannya sesuai yang dibutuhkan tersebut. Jadi dengan bahasa lain, kita pesan atau kita order sesuai lot size-nya itu sesuai yang diminta. Mudah kan? Butuhnya 8, pesan 8. Butuh 20, pesan 20. Gini maksudnya. Butuh 8, lot size pemesanannya 8 nih, lot size ya, ukuran pesannya. Jadi lot size itu tadi apa? Ukuran. Ya dia ukuran. Kan bisa begini, butuh 8, pesannya 28. Bisa kan? Jadi artinya 28 itu gimana maksudnya? Di sini 28, di sini dipakai 8, sisanya untuk minggu depan. 20 kan bisa begitu. Nah, kalau lot for lot tidak begitu. Kalau lot for lot itu pesan sesuai dia butuh saja. Butuh 8, pesan. Butuh 20, pesan sejumlah. Butuh 56, pesan sejumlah. Terus, jadi sederhana kan tekniknya kan? Lot for lot ya. Nah, kemudian kapan plan order release? Apa itu plan order release atau POR itu? The schedule, jadwal, date, jadwal tanggalnya begitu ya atau waktunya for an order to be released. Jadwal waktu untuk melepaskan pesanan atau membuat pesanan, rilis pesanan itu. Nah, Noval gini maksudnya. Kalau Noval butuh minggu depan 8, kenapa Noval pesan sekarang? Katakan minggu depan ini hari apa nih Noval? Jumat. Kalau Jumat depan Noval butuh 8, kenapa Noval mesti pesan sekarang ini 8? Kenapa Noval? Karena butuh waktu Pak untuk pengiriman. Berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Ini katanya lead time-nya 1 minggu. Itu jawaban Noval. Bagus. Jadi, karena kita butuhnya hari Jumat depan, 8, sekarang pesan dulu. Hari Jumat ini. Namanya plan order release. Kita lepaskan ordernya sekarang dulu. 8. Nanti akan datang 8. Di minggu kedua, 20. Pesannya sekarang. Terus gini. Nah, ya. Nah, ngerti ya? Itu maksudnya plan order release. Berarti berapa kali pesan ini, Noval? Pesannya berapa kali?
Coba hitung berapa kali pesan. Sebanyak 6 kali, Pak. 6 kali ya. 6 kali pesan kan? Nah, jadi ordering cost-nya 6 kali. 6 kali 50.000. Kan ongkos pesannya 50.000 rupiah. Sebanyak berapa? 6 kali. Jadi totalnya 300.000. Nah, berapa item cost-nya? Mudahnya ya 5.000 dikali 204. Ya kan? 5.000 dikali 204. Atau pada minggu pertama kita pesan itu, ini kan pesan di sini, bayar 40.000. Pesan 20 berarti 100.000. 5 kali 20 kan? 5 kali 5, 6. 5 kali 4, 5. Sekali kan? Ini namanya harga barang. Setiap kali pesan barangnya, kita bayar harga barangnya. Ya. Kemudian, ongkos simpannya, gimana? Ada nggak ongkos simpannya? Tadi Noval. Butuh 8, pesan 8, dipakai 8. Jadi, ongkos simpannya ada nggak, Noval? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada, 0. 0. Kalau Noval butuhnya 8, belinya 28, maka nyimpannya berapa, Noval? 20, Pak. 20. Nah, ini nggak ada. Karena butuh 8, Noval belinya 8. Berarti habis dipakai semua. Oke. Nah, jadi lot for lot itu tadi disebutkan di sini, inventory is zero katanya. Pendekatannya ya, inventory is zero, tapi tidak benar sepenuhnya zero. Karena kalau dalam satu minggu itu butuh 8, artinya satu hari itu kan pakai satu gitu ya. Sampai ke 7 hari habis lah. Di hari ke-7 mungkin pakainya 2 gitu ya. Satu. Atau 8 dibagi dengan 7 itu pakainya berapa? Satu lebih ya. Tapi karena dia periodenya time bucket-nya ini kecil, cuma harian, maka diabaikanlah inventory. Karena inventory cost ini satuannya misalkan minggu. Inventory cost itu satuannya minggu ya. Per period. 10.000 kalau 1 minggu disimpan. Tapi kalau cuma 1 hari dipakai, nggak kena cas. Ya, istilahnya gitu ya. Oke. Maka persoalan ini jawabannya ini. Lot, pertanyaannya berapa lot size-nya? Ya ini. 8, 20, ini. Kapan rilisnya? Ini. Kalau ditanya rilisnya. Berapa total ongkosnya? Ini total ongkosnya. Nah, gimana, Noval? Mudah nggak, Noval? Iya, Pak. Mudah kan? Nah, Ya. mudah. Oke. Mudah-mudahan. Ya, nah, ini mudah. Yang kedua sekarang. Yang kedua ini namanya periodic order quantity. POQ. Apa yang dilakukan di sini? Berbeda dengan tadi. Logikanya berbeda. Kalau tadi itu pesan barang, lotnya sejumlah yang dibutuhkan. Butuh 8, pesan 8. Kalau ini enggak. Apa yang mau dilakukan? Determine the number of request period. Menentukan jumlah periode pemesanan. Periodenya ini. Bukan jumlahnya. Bukan jumlah kuantitinya, tapi periode pemesanannya. Nanti kita lihat ya contohnya. Tapi yang penting sekarang saudara tahu dulu ini bahwa apa yang dicari di period order quantity sesuai dengan judulnya. Periodic. Periodic. Makanya mau ditentukan periodenya. Ya, oke. POQ use the same logic as EOQ. Sama logikanya. Ini lihat rumusnya sama. But POQ convert. Nah, convert merubah the number of order, jumlah pesanan, to the number of order periods. Jumlah pesanan diubah ke jumlah periode. Oke. The result is a fixed ordering interval. Hasilnya ini fixed ordering interval seperti EOI, economic order interval, ya. Or the number of fixed ordering interval with an integer number. Nanti dibulatkan katanya. Jadi misalkan kalau 4,5 dibulatkan jadi 5 periode. 4,1 dibulatkan ke 4. Jadi di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah,
di atas 0,5 dibulatkan ke atas, begitu ya. Oke, kita lihat. Rumusnya apa? POQ ini sama dengan IOQ dibagi dengan R bar atau R rata-rata. Kita lihat di sini ya. Economic order interval period atau dari sini per period ini ya. Per period. Kemudian C, ordering cost per order. C-nya itu ini, ongkos pesan. Ini kan ada C ya, ongkos pesan. H, holding cost fraction per period. Ongkos simpan. Nah, nih. P, item purchase cost per unit, harga barang. Nah, mari kita ulangi. Jadi C ini tadi ongkos pesan. Sudah tahu kan kita ongkos pesannya berapa? Ongkos simpannya, karena ini diketahui dari data. P-nya itu price, harga barang atau purchase. Nah, ini R bar, average demand rate per period. Rata-rata. Rata-rata permintaan barang ini per periode. Mudah rumusnya. Ya, diakarkan nanti. Oke, mari kita lihat contohnya. Lihat contohnya ya. Pertama lihat demand-nya per week. Ada 9 ya. 10, 3, 30, 10, 7, seterusnya. Ini demand-nya. Selama 9 minggu. Oke. Nah, sekarang kita identifikasi beberapa ongkos. An item has a unit purchase, berarti P, unit purchase, $50. And ordering cost, ongkos pesannya, C, ya ongkos pesannya itu adalah $100 sekali pesan. Oke, C ya, $100. Kemudian and holding cost fraction per period 0.0%, 0.02 atau 2% ini. Jadi gimana? 2% dikali harga barang itu ongkos simpan. Saya ulangi ya. Harga barang 50. Berapa ongkos simpannya? Ongkos simpannya 2% kali 50. Berapa 2% kali 50? Ya 2/100 kali 50. Berapa itu? 1 ya? 1 kan? 2/100 dikali 50. Nah, jadi 1. Ongkos simpannya $1 per unit per minggu. Oke. Kemudian, if lead time 2 days. Kalau tadi lead time-nya berapa? Novel, soal yang pertama. Lead time-nya berapa? Seminggu, Pak. Sekarang lead time-nya berapa? Lead time-nya berapa? 2 hari. 2 hari. Sementara satuan kita dalam apa ini? Di dalam apa nih, Novel? Dalam minggu. Nah, sehingga lead time-nya dalam minggu adalah 2/7 week. Atau 0,29 week. Ya, 0,29 week. Atau kita bulatkan 0 week. Ya kan? Kecuali lead time-nya 7 hari. 7/7 jadi 1. Ini karena 2 hari, berarti 2/7. 2/7 itu berapa? 0,29. Ya sudah dibulatkan jadi 0 saja. Lead time-nya 0 week. Kalau harinya 2 hari. Ya. Kemudian determine the lot size by the periodic order quantity from the data below. Ini datanya. Pertama cari dulu R bar. R rata-rata. Gimana R rata-ratanya, Rana? Rana, gimana kabarnya? Sehat, Rana? Baik, ya. Waduh. Ya. Kalau rata-rata, mencari rata-rata itu gimana, Rana? Mencari rata-rata. Ini tuh datanya 310 dibagi 10. Ini tuh begini nih. Ada yang saya hapus ini. Tuh. Kok dibagi 10? Nah, ini 10-nya 0.
Nah, maaf ya, nah, begini. Ini originalnya gini. Sebentar, saya ulangi. Nah, ini. Mari kita lihat. Datanya itu begini. Di minggu ke-10 permintaannya 0. Namanya ya. Sehingga rata-rata permintaannya adalah 310 bagi 10. Jadi 31 di sini. Oke? 31. Maka tinggal masukkan saja rumus yang tadi itu ke dalam rumus ini. 2 dikali C. C-nya berapa? 100. Ini kan ordering cost. 100. Dibagi R bar 31. Dikali P price-nya. Price-nya itu $50. Sorry. Betul, $50 dikali dengan H. H kecil. H kecil itu 0,02. Sehingga P kali H ini yang disebut sebagai ongkos simpan. Ya, ongkos simpan. Maka hasilnya 2,54 alias 3. 3 apa? 3 apa, Noval? 3 ini satuannya apa? 3 apa ini? Ini kan interval. 3 apa? Siapa yang tahu? Interval waktunya berapa ini? 3 hari bukan, Pak? Bukan, ini satuannya apa? Oh, 3 minggu, Pak. Weeks. Nah, Ya. jadi ini 3 weeks. 3 weeks ya. Oke. Sebentar. Berarti ini adalah 3 minggu. Nah. Nah, 3 weeks. 3 minggu intervalnya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau load for load tadi kan beda. Kalau load for load jawabannya Nana, berarti di sini 10, 3, 30, 100. Terus saja ngikutin yang di atas. Copy paste saja dari atas ke bawah. Gitu ya. Nah, kalau model ini EOI atau P model yang ini tadi, periodic order quantity ini, maka 3 minggu pesannya. 3 minggu gimana caranya? Lihat anak-anak ya. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dikumpulkan demand-nya. Jadi berapa nih? Coba Rana jumlahkan. 3 minggu ini. Jumlahkan. 70. Coba jumlahkan dulu. 10 tambah 3 tambah 30. Nggak usah pakai 70, Pak. Berapa ulangi? 70. Ulangi Rana ya. 10 tambah 3 berapa? 13. 13 tambah 30 berapa? 43. 43. Oke ya. 43. Jadi 3 periode, 1, 2, 3 dikumpulkan. Ini kan 3 weeks. Kumpulkan pesan di awal. Gitu ya. Caranya begitu. 3 periode dikumpulkan. Dari mana 3 periode? Ini tadi ngitungnya intervalnya. 3 periode dikumpulkan di sini, pesan di sini. Kemudian yang berikutnya ini 107, 15. Dijumlahkan 122. 3 periode lagi. Setelah ini 80, 50, 15. 3 periode. Kemudian ke-10-nya kebetulan 0. Ya, jadi tidak masalah kan 145. Nah, jadi lihat ini. 43, 122, 145 dikumpulkan. Padahal di minggu 1 itu kan cuma butuh 10. Tapi dengan metode ini kita kumpulkan semuanya, taruh di sini. Jadi pesannya sekali untuk 3 minggu. Dengan kata lain pesannya setiap 3 minggu sekali. Ya kan? Minggu keempat lah pesannya. Di minggu pertama. Terus pesan lagi minggu keempat. Pesan lagi di minggu ke-7. Jadi interval waktu pemesanan. Ya. Nah,
Kenapa Rana plan order release-nya 43 di sini? Tahu nggak tadi plan order release itu apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oh, kemana aja tadi Rana? Tidur. Baru bangun tidur? Enggak, Pak. Enggak. Kita ulangi ya. Lihat ke belakang. Plan order release, Audi ya, lihat ya. Plan order release atau POR, the schedule date. Schedule date apa artinya? Waktu atau jadwal waktu pemesanan. Untuk apa? Untuk melepaskan pemesanan. Dengan kata lain, mudahnya adalah plan order release. Release itu kan lepas. Order plan. Jadi rencana melepaskan order. Mudah, kata-kata mudahnya gitu ya. Rencana melepaskan order. Ya. Nah, contoh yang ini Audi ya. Berapa lead time-nya ini Audi? Lead time pemesanannya? 1 minggu, Pak. Kalau Audi pingin barangnya datang Jumat depan, kapan Audi pesan? Sekarang. Sekarang. Nah, lead time-nya 1 minggu. Ini namanya plan order release. Pesan sekarang. Dapat Jumat depan. Ya kan? Namanya plan order release. Merilis, melepaskan order sekarang. Baru dapat Jumat depan. Kenapa? Lead time-nya 1 minggu. Sekarang, untuk soal yang berikut ini, soal yang kita ini, berapa lead time-nya, Audi? Lead time-nya berapa minggu? Nih. 0 minggu. 0 minggu. 0 minggu ya. Dia cuma 2 hari sebenarnya. 2 hari. Jadi kalau Audi pingin dapat hari Jumat, hari keberapa pesan? Hari apa? Hari itu juga. Enggak. Kalau ingin 2 dapat hari. hari Jumat, berapa hari sebelumnya pesan? Jumat, Rabu. Kamis, Rabu, begitu ya, Rabu. Karena satuan kita minggu, satuannya minggu, maka istilahnya 0 week. Karena ini kan kolomnya minggu nih, bukan hari ini. Kolom yang ini. Ya, jadi pesennya di minggu ke-1 juga. Minggu ke-1 tepatnya hari apa? Hari Rabu. Begitu ya. Hari Rabu pesennya. Ya. Nah, pesan di sini. Sebanyak berapa? Sebanyak lot size-nya. Ini kan lot size-nya mintanya 43. Kemudian minggu ke-4 pesan 122 di sini nih. Ya, karena lead time-nya kan 0. Di sini 145 pesannya. Oke. Kenapa di minggu ke-7 pesannya? Karena lead time-nya 0. Cuman 2 hari. Jadi kalau mau dapat di hari Jumat, pesannya di hari Rabu minggu ke itu. Karena kolomnya ini week, ini lihat nih, periodnya itu week. Ya, periodnya itu minggu. Kan 9 minggu ini ya. Periodnya minggu. Maka kita pesan. Oke. Clear ya? Ada pertanyaan dulu nggak di sini? Ada pertanyaan dulu yang di atasnya. Lot size sama plan order release. Alifa, ngerti Alifa? Ngerti, Pak. Ngerti? Bagus. Alifa udah makan? Belum, Pak. Aduh, kasihan ya Alifa belum makan. Bikin atau nasi goreng, bikin mie instan, bikin gudeg kalau bisa. Kalau bisa bikin gudeg, saya mau ikut makan juga. Kalau Bisa, Pak. Bisa? Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa? Enggak, Wah, Pak. padahal cowok-cowok sekarang itu pengen cari istri yang bisa masak loh. Gitu. Kalau Rana bisa masak nggak Rana? Enggak, Pak. Enggak. Audi pasti yang pintar masak nih. Audi gimana? Bisa masak Audi? Sedikit, Pak. Itu udah cukup sedikit juga. Sudah bakal jadi apa itu nanti idola dari cowok-cowok. Kalau sudah bisa masak begitu. Untuk menghemat maksudnya. Menghemat, mana? Kalau istri nggak bisa masak mah boros. Itu ya kan? Jadi harus bisa masak. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sudah paham jadi ya? Nah, semua sudah paham ya? Sekarang tinggal hitung cost-nya. Berapa item cost-nya? Ini kan $50.
50 dikali 43. Kan harga barangnya. Belinya kan 43, 50 kali 43. 50 dikali 122. 50 dikali 145. Dijumlahkan semuanya. 15, 50, 50. Atau 50 dikali dengan 310 aja langsung. Boleh juga totalnya di sini. Kalau mau lihat ongkos per minggunya gini. Minggu pertama dikeluarkan ini, minggu kedua, minggu ketiga, minggu ketujuh gitu ya. Nah, sekarang ongkos pesannya. Berapa kali pesan, Alif? Berapa kali pesan ini, Alif? Alifia? 2 hari. Bukan kali, bukan hari. Berapa kali frekuensi? 10. Hah? 10 kali pesan, Pak. 10 kali yang mana? Coba tunjukkan ke saya. 10 kali pesan. Yang mana? 10 kali pesan. Itu yang kotak pertama, Pak. Kotak pertama. Ini. Iya. Kursor Yang saya ini. period. Hah? Yang baris apa? Baris apa? Baris yang mana? Demand, lot size, plan. Yang mana? Baris yang mana? Sebutkan. Yang period, Pak. Hah? Period. Yang ini, Pak. Period. Period. Periode. Bukan, Pak. Yang sebelah kiri sini. Sebelah kiri. Nah, ya. Itu mah permintaan. Yang saya tanya dari, ini kan soal. Jawabannya Ya. itu berapa kali pesan? Berarti ini Alifia belum ngerti ini. Kalau jawabnya 10. Saya ulangi ya. Ini ada permintaan 10 periode. Periode ke-10-nya 0. 10-nya enggak saya tulis. 0 ya. Pertanyaannya, berapa kali pesan kita? Atau tanyanya begini dulu. Kita pesan setiap berapa minggu? Setiap berapa minggu? 3. Oke. Lihat Alif ya. Di minggu pertama pesan 43. Di minggu keempat pesan 122. Oke? Di minggu ke-7 pesan 145. Ada pesan lagi nggak, Alif? Enggak. Jadi berapa kali? 3, Pak. Nah, itu jawabannya. Pinter Alif. Ini Alif saya belum lihat mukanya. Turunin sedikit laptopnya. Gerak-gerak lagi Alif tuh. Lagi sambil olahraga ya? Enggak, Pak. Tetekannya bantal. Oh, waduh. Oh, kalau ganjelnya bantal udah kepikirannya mau tidur terus ya. Harusnya ganjelnya batu. Kalau diganjel batu jadi kebayang lihat batu keras jadi nggak jadi tidur itu. Oh, ganjelnya bantal jadi goyang-goyang. Iya, Pak. Kirain tadi Alif ini sambil treadmill. Treadmill kan gini, jalan-jalan. Treadmill. Kan Alif kan ada program untuk diet ya, melangsingkan badannya. Di treadmill. Oke. Jadi 3 kali pesan ya. Maka kalau 3 kali pesan, Pak. Ini pesan pertama, ordering cost-nya 1 kali 100. Pesan kedua lagi 100. Pesan ketiga 100. Jadi 3 kali 100. Ya kan? Sekali pesan itu Audi $100 kan Audi ya. 100 kan 3 kali pesan katanya. Berarti kan 300. Oke. Sekarang ongkos simpan. Ongkos simpan itu rumusnya H kali Q per 2. Ya kan? Ini kan Q per 2 itu kan rata-rata. Rata-rata ongkos simpan ya. Oke. Ongkos simpannya berapa? Hanya ini, $1. Yaitu 0,02 dikali dengan $50 ini. 50 kali 0,2 sama dengan $1 kan? 1 berarti. Q per 2. Oke, Q per 2. Di sini pesannya berapa ini Audi? Di sini minggu ke-1 pesannya berapa? Disimpannya berapa ini? Ini bukan barang di tempat kita ada berapa ini? 43. 43. 43 dibagi 2, 21,5 ya. Gitu ya, 21,5. Maka 1 kali 21,5. Terus di sini nanti ada 122. Bagi 2. 61. Di sini 145 bagi 2, 72,5. Jumlahkan semuanya, 155.
Jumlahkan ke bawah, 15.500 tambah 300 tambah itu total inventory cost. Inventory cost itu kan item cost tambah ordering cost tambah holding cost. Oke? Nah, hasilnya $15.955. Oke? Gampang ya? Gampang ya Rana ya? Ya. Pak, Ya. kalau yang total inventory cost yang per 3 minggunya yang di bawah 21,5 itu 2, berapa tuh? Kelihatan 2,272 itu dari mana ya, Pak? Oh, ini dijumlahkan 2150 tambah 100 ditambah 21, 2272. Ini jumlahkan. Ongkos kan ini? Ongkos minggu pertama. Ongkos minggu kedua nggak ada. Minggu ketiga nggak ada. Nah, minggu keempat jumlahkan ini. 600 ditambah 100 tambah 61. Ya, dijumlahkan. Kalau ini semua dijumlahkan, jadinya ini 15.955. Total selama 10 minggu. Oke, makasih Pak. Oke. Nah, gimana Rana, mengerti? Mengerti? Sedikit, Pak. Sedikit. Kalau gitu nyanyi dulu Rana, supaya ngertinya banyak. Coba nyanyi dulu. Kamu kan sudah janji dulu mau nyanyi. Ya Rana ya. Nah, coba nyanyi dulu. Saya pengen dengar supaya kamu mengerti, tambah mengerti Rana. Saya nggak bisa nyanyi, Pak. Ah, masa? Biasanya yang namanya Rana itu pintar nyanyi. Kalau Audi juara 1 nyanyi. Audi juara nyanyi, kalau Rana pintar nyanyi. Kalau Alif itu pintar dancing, biasanya joget. Ya, yang namanya Alif biasanya jago joget. Nah, sekarang Rana nyanyi dulu atuh. Biar tambah ngerti. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau di kamar mandi nggak pernah nyanyi? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Aduh, latihan nyanyi. Harus latihan nyanyi. Kalau mau jadi pemimpin harus pintar nyanyi. Jadi harus semua sisi pemimpin itu. Jadi olah rasio, pemikiran, olahraga juga, dan olah rasa. Nah, olah rasa itu harus pintar nyanyi itu. Latihan nyanyi ya. Nah, minimal lagu India kan, Rana kan orang India nih, lagu Kuch Kuch Hota Hai. Cobain ya. Bisa kan Kuch Kuch Hota Hai. Rana orang Nggak India bisa, bukan? Pak. Rana Bukan. Hah? Namanya Rana biasanya India. Rana India. Kalau Audi orang Jerman itu, yang punya mobil Audi ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini agak sedikit complicated sedikit, nggak apa-apa. Jadi diberikan yang paling mudah, sedang, agak susah sedikit. Sedikit cuma agak susah, nggak banyak ya. Yang meng-create model ini atau algoritma ini namanya Edward Silver and Harlan Mill. Karena itu nama metodenya Silver Mill. Gitu ya. Nah, kalau yang create modelnya itu Audi, Fitria, dan Rana, namanya nanti Fitri Rana. Nah, Fitri Ran, gitu modelnya. Fitri Rana. Ini kebetulan waktu itu Fitri sama Rana belum lahir, jadi yang bikin model ini namanya Silver Mill. Begitu ya. Silver. Kalau bertiga nanti Fitri, Ran, Putri. Nah, ini 3 orang ini yang bikin model, nanti model yang lain lah. Model pakaian juga boleh. Nah, model hijab atau model yang lain ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mengembangkan heuristic lot size algorithm based on the least period cost. Itu dia jadi mengembangkan suatu model lot size dengan least periodic cost, ongkos periodik terkecil gitu. Ongkos periodik paling kecil. Misalkan sebuah soal yang sama, ini tadi ya,
Ini soal ini yang sama. Ini soalnya ini. Ya, ini bisa diselesaikan pakai lot per lot, pakai EOI. Ya, hasilnya kan beda. Kalau pakai lot per lot kan 10, 3, 30, ini kan. Kalau pakai EOI kan hasilnya begini. 43, 122. Ongkosnya juga beda. Ya kan? Pakai lot per lot beda, pakai EOI bisa beda. Nah, kalau Audi pinginnya ongkosnya yang mahal atau yang murah? Yang murah, Pak. Yang murah. Kalau keuntungan ingin yang sedikit atau yang banyak? Banyak. Yang banyak. Jadi semua kita begitu. Kalau ingin cost, kita minimasi cost. Keuntungan ingin besar. Kalau gitu kita kan gini. Maksudnya gini. Persoalan ini kita mau cari nanti metode mana yang ongkosnya paling murah. Nah, dalam mencari suatu solusi, pendekatannya itu ada berbagai macam ya. Saya sebutkan 2 aja. Pendekatannya itu menggunakan optimisasi, seperti menggunakan EOKI gitu ya. Kan dioptimize dengan didiferensiasi ya, sama matematika. Ada juga pendekatan dengan menggunakan heuristik. Heuristik itu pendekatan menggunakan algoritma yang ini katanya. Algoritma. Nah, kadang-kadang ada model yang optimasi itu jelimet, cara nyarinya susah. Langkah-langkahnya panjang. Ya, tapi hasilnya memang worth it gitu ya, upayanya keras, hasilnya worth it. Ongkosnya lebih murah dibanding dengan heuristik. Umpamanya gini, ongkos yang pakai optimasi 10, kalau pakai heuristik 12, beda 2. Gitu ya, umpama ini. Berarti metode heuristik ini memang metode dengan algoritma itu agak ketepatan metodenya, bukan ketepatan, hasil solusinya itu performansinya lebih rendah daripada model optimasi. Itu masuk. Ya, itu masuk heuristik. This heuristic determine the average cost, sama kali itu ya, rata-rata cost per period as number of period and replenishment or the increase. Jadi dia akan dipilih begini. Kita akan menentukan periodenya. Caranya gimana? Pada saat nanti ongkosnya itu meningkat, kemudian turun lagi, maka kita akan pilih itu periode itu. The heuristic determine the average cost period, the number of period is in replenishment order increase. A replenishment order is planned when the average cost period first increase. Jadi dia begini, harganya besar, turun. Nah, waktu meningkat lagi, nah itu berarti kita dapat periode yang berikutnya. Jadi dia mengidentifikasi pada saat ada peningkatan ongkos, nah itu periode berikutnya. Jadi tujuannya apa? Ingin mengetahui berapa jumlah periodenya. Sama seperti EOI tadi. Kalau EOI kan kita juga menentukan periodenya sebagai berikut kan, 3 minggu. Nah, metode ini nanti akan menentukan berapa periodenya. Bagaimana cara pendekatan metode ini ya? Dia total PR, total relevant cost of inventory ini ya. Namanya ya, terus OVT period. Dibagi dengan periodenya, C ditambah total holding cost to the end of period, T dibagi dengan T periodenya, berapa periode kita itu. 10 periode, 9 periode. Kita akan cari total cost-nya ini dari rumus di atas itu namanya gini, C ditambah PH itu adalah PH itu holding cost per period, dikali dengan sigma. Nih. Sigma dari K1, dari periode 1 sampai periode T. K ini, coba kita lihat. K itu apa? K itu demand rate in periode K. Ya, demand rate ini kecepatan, kalau RK itu demand rate pada periode ke K. Demand rate pada periode kali dengan K. K ini adalah ongkos pada periode tersebut ya, K-1. Oh ya, periode K itu ya. Mohon maaf, K ini kan periode ini. Bukan ongkos, K itu periode.
misalkan periode 1. Jadi periode 1 dikurang 1, 0. 0 kali ini nanti pH-nya jadi pertama itu akan 0 gitu nilainya ya. Jika itu periode. Nah, baik. The goal is determine T to minimize the total relevant cost period. Tujuannya apa? Menentukan suatu periode di mana nanti akan meminimumkan total ongkos per periode. Baik, kita lihat contohnya. Lihat contohnya ya. An item has unit purchase cost 150.000 and ordering cost 300.000, 300,000 ya. Holding cost fraction 0.02. Jadi 0.02 divided 150,000 rupiah. Nanti dikali ke sana. If lead time 1 week, jika lead time-nya 1 minggu, ya 1 minggu, dan datanya begini, kita punya 6 data. Minggu pertama ini, minggu kedua, minggu ketiga, minggu 4, 5, 6. Maka coba hitung model loading-nya dan berapa total ongkosnya. Jadi berapa interval pemesanannya dan berapa jumlah yang dipesan. Ya kan? Mari kita lihat. Caranya begini. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini demand-nya. Demand pertama 75. Demand kedua, minggu kedua 0. Demand minggu ketiga 33. Kita hitung dulu begini, per satu demand. Satu ya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 4, 3, 4, 5, 6, 7. Periode pertama, berapa permintaannya? 75. Oke. Maka berapa ongkos yang TRC-nya ini? Kan mau cari ongkos TRC-nya, maka 150 yaitu purchase cost C tadi ya. 150 itu kan begini nih. Nih C ongkos ordering cost per periode, ini. The unit cost PH dikali ini. Oke. Ini itu kan ongkos simpannya. P dikali H dulu. Kita hitung ya. P dikali H dulu. P-nya berapa? 150. Jadi pH-nya itu adalah 0,02 dikali 150. Oke, pH. Jadi pakai rumus ini dulu ya. pH. Kita lihat rumus belakang ini nih. Kita mau cari ini nih. pH. pH dikali ini. Jadi suku yang ini kita mau cari ini. Oke. Kita tuliskan di sini. pH T-1 dikali RT. Tuh, dikali RT atau RK. Sama lah, di sini disebut RT. Nah, harusnya RK ya, sama aja ya. 150. T dikurang 1. T-nya itu berapa periodenya? Kan 1 ini, periode ke-1. 1 dikurang 1 berapa? 0. Sehingga 150 kali ini kali 0 kali ini ya 0. Holding cost-nya 0. Harga barangnya 300.000 karena beli barang ini kan 300.000. Nih. Ordering cost-nya sekali pesan itu kan 300.000. 300.000. Oke. Periode kedua, mari kita lihat. Berapa permintaannya? 0. Oke. 150.000 sama ini dikali 0,02. Cuman ini kan 2 angkanya. 2 dikurang 1 kan 1. Dikali dengan demand-nya. Demand-nya berapa? 0. Maka hasilnya 0. Ya. Ongkosnya di sini adalah C ditambah kolom 5 ini. Kolom 5 itu kan yang ini. Berarti 3, kalau ini kan 300 tambah kosong. 300. Nah, sekarang kolom sebelahnya itu adalah kolom 6 dibagi T. T itu apa? Periode. Ini kan 300 dibagi 1 periodenya 300. Ini berapa ini? 300 dibagi 2. 150. Kenapa bagi 2? Ini rumusnya bagi T ini. Nih, kan rumusnya dibagi T. Jadi C dibagi T, ini dibagi T juga. Oke. Ya. Maka ini dibagi T 150. 300 dibagi 2 jadi 150. Oke. Periode ketiga sekarang kita lihat. Kan berarti apa nih? 300 150 turun apa naik nih dari 300 ke 150? Turun. Oke kan, turun. Periode ketiga
Kita lihat 150.000, 0,02. Ini T-1. T-nya kan 3. 3 kurang 1 berapa? 2. Dikali demand-nya berapa? 33 kali kan? 198. Jadi kumulatif holding cost-nya 0 tambah ini ya 198. Maksudnya. Dijumlahkan kan? Oke. Selanjutnya C ditambah kolom 5. Kolom 5-nya ini. Ongkos pesannya 300. C-nya itu ini nih. Ordering cost kan 300. 300 ditambah ini berarti 498. Ini lihat di rumusnya. C ditambah kolom 5. C itu berapa? 300 kan? 498. Terus kolom 6 ini dibagi dengan T. 498 dibagi 3. T-nya. Berapa? 166. Kita lihat fenomena ongkosnya. 300 turun, naik. Nah, berarti periodenya begini. Di sini pesan, di sini nanti pesan lagi. Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai periode berikutnya. Ini kan dari periode yang ketiga. Kita mulai lagi dari periode ketiga. Karena sudah naik gini, start lagi dari periode ketiga. Jadikan dia T-nya 1. 33. Maka 150 kali 0,02, ini kan T-1. 1 kurang 1 jadi 0. Jadi 0. 0 sama seperti ini 300. Oke. Terus periode keempat, permintaannya berapa nih? 28. 28. Tapi T-nya itu adalah yang 2. 150, 0,2, 2 kurang 1 jadi 1. Kali 28, 484.000. Ya, holding cost-nya jadi 0 ditambah ini. Jadi 0 ditambah 84 jadi 84. Ininya berapa? 300.000 ditambah dengan kolom 5. 300, jadi 300 tambah ini. 384 nih, lihat nih. 300 tambah 84, jadi 384. Ininya berapa? Kolom 6 dibagi dengan T. Periodenya kan 2. 384 dibagi 2, 192. 300.000 turun gini. Jadi turun. Ya kan? Turun. Periode kelima, yaitu T-nya 3. Permintaannya berapa? 0. 150 karena ini 0 ya, jadi 0. Oke ya. Holding cost-nya tetap 84. Karena kumulatif kan? 84.000 tambah 0, 84. Maka berapa ininya C-nya? C-nya adalah 300. Ya, 300 ditambah 84. 384. 384 dibagi 3. Ini T-nya 3. Jadi 128. Turun lagi. Berarti belum pindah. Kalau masih turun. 300, turun 92, turun 128. Masih turun kan? Periode terakhir 6. Permintaannya 10. Berarti T-nya 4. Sini kan 1, 2, 3, 4 ya. 50. 4 kurang 3, 4 kurang 1 jadi 3. Jadi hasilnya 90. Maka berapa kumulatifnya? 84 tambah 90. Nih, 174. Oke? 174. Terus C. C-nya kan 300. 300 ditambah 174, 474. 474 dibagi dengan 4. 118. Maka kalau kita lihat, 300, ini turun terus. Maka kita belum pindah. Ya, belum pindah ke periode berikutnya. Sehingga sudah selesai nih, karena periode ke-6 sudah selesai kan. Sehingga periode kita itu periode pemesanan yang saya tandai warna coklat muda ini. Pertama 300, kedua di sini. Kenapa? Dari 300, 150 naik ke 66. Ya. Nah, berarti pemesanannya saya pindahkan ke sini nih. Ya. 75, 0, ini kan demand ini. Atas ini demand. Maka pesannya gimana? Pesan di sini 75. Ya, kan permintaannya 75 nih. Jadi kan ini penandaan. Kita pesan pada periode 1 dan pesan lagi pada periode 3. Jadi berapa kali pesan, Audi? Selama 6 periode ini berapa kali pesan? Audi? 2 kali, Pak.
Dua kali, yaitu periode 1 dan periode 3. Periode 1 kan ini demand-nya 75, jadi pesannya cuma 75. Karena periode 2-nya 0. Kemudian periode ketiga. Periode 3 pesannya 71. Kenapa? Kita tambahkan ini semua periodenya. 33 tambah 28 tambah 0 tambah 10. Kan tadi 2 kali periode kita pesan. Pada periode berapa kita pesan? Pada periode ke-1 dan periode ke-3. 3. Pada periode ketiga. Ya, ini tadi nih. Nih, periode ke-1 dan periode ke-3. Periode yang lain kan enggak nih. Kenapa? Karena ongkosnya terus turun. Berarti enggak terjadi pemesanan lagi. Nah, sehingga di sini untuk kebutuhan periode 1 dan periode 2, 75 tambah 0 ya kita pesan 75. Sementara di periode ketiga itu kita pesan sekali, tapi untuk 3, 4, 5, 6. Yaitu sebanyak 71. Dan totalnya 146. Oke. Kapan pesannya? Karena lead time-nya 1 minggu. Ini kan 1 minggu lead time-nya. Ya pesannya mundur. Di sini pesan 75. Di sini pesan 71. Oke. Berapa item cost-nya? Kalikan aja 150 kali 75. 150 kali 71. Totalnya 21 juta sekian. Berapa ongkos pesannya? Kan sekali pesan 300.000. Ya Audi ya. Nah, 300.000 dikali sekali pesan. 300.000 kali lagi sekali di sini pesan. Kan 2 kali pesan. Alias 600.000 kan? 2 kali 300.000. Kan 2 kali pesan katanya. Berapa ongkos simpannya? Haki per 2. Ongkos simpannya kan 0,02 dikali 150.000 itu kan 3.000 per unit. Dikalikan saja. Dikalikan saja oleh kita. Di sini 75. Ya, 75. Dikali dengan H-nya. H-nya itu berapa itu? 3.000 kan? 300.000. Sorry. Mana holding cost? 3.000 ini betul. 3.000. Bagi 2 ya. Bagi 2 ya. Di sini pesannya 71. Bagi 2 dikali dengan H. Yaitu 3.000. 106. Jumlahkan. Sehingga ini kan jumlah per minggunya. Biaya per minggu. Ini jumlah ongkos totalnya. Gitu. Jadi yang mau dicari berapa periode pemesanannya? Di sini 1 kali pesan. Ini 1 kali pesan. Gitu ya. 2 kali pesan. Ini kan dari mana? Dari sini 2 kali pesan. Oke. Sama seperti yang ini. Kalau ini kan juga, kalau ini 3 kali pesan. Pesan 1, pesan kedua, pesan ketiga. Jadi setiap 3 minggu. Minggu pertama, nanti pesan lagi minggu keempat, pesan lagi minggu ke-7. Kenapa? Karena 3 kali pesan. Kalau ini pesannya dari mana? Ngelihat di sini aja. Minggu pertama, minggu ketiga. Minggu berikutnya nggak pesan. Kenapa? Karena ongkosnya turun terus nih. Dia pesan kalau ongkosnya naik. Kalau naik baru pesan, gitu ya. Nah, ternyata turun terus sehingga pesannya cuma cukup 2 periode. Oke. Begitu saudara ya. Nah, ada yang mau tanya? Audi mau nanya? Yang di slide berikutnya, Pak. Mau nanya. Ini? Ya. Aku masih bingung yang kalau ini yang holding cost-nya itu berarti slide-nya holding cost. Oke, ini ya. Ya. Ini kan item cost $25 ditambah NPM-nya ya. NPM terakhir. Ordering cost plus. Holding fraction cost-nya 0,03 dikali ke sini nih. Dikali 25. Nih, 0,03 dikali Audi berapa NPM-nya? 8, Pak. 08 berakhir. Nah, berarti 25 tambah 8, 33 ya? Ya. 30, ya, 33. Berarti 0,03 dikali 33. Itu holding cost. Holding cost-nya. Tapi lot for lot, holding cost-nya berapa, Audi? Holding cost-nya berapa? Lihat tangan saya. Holding cost-nya berapa? Kalau lot for lot? 0. Ya. 3. Ya, 0 kalau lot ini ya.
Nah, Oke. Jadi saudara-saudara, ini soalnya sama, tapi saudara kerjakan dengan 3 cara. Nanti ingin tahu mana yang paling murah ongkosnya. Pertama dengan lot per lot. Ya kan? Ini lot per lot. Yang kedua, soalnya sama. Dikerjakan pakai periodic order quantity. Yang ketiga, soalnya sama. Dikerjakan pakai silver mill. Nanti saudara lihat mana total ongkos yang paling murah antara 3 ini. Ya kan? Dari mana ngitung total cost? Ya ini contohnya tadi nih. Ikut ini aja tabel saya ini. Cara ngitungnya. Ya. Nah, ini. Cuman saya sengaja ininya beda-bedakan. Apa itu namanya demand dan ongkosnya ini. Dibeda-bedakan sama saya. Demand week supaya ada variasi ya. Variasi untuk saudara. Nah, itu. Kalau saudara saya kasih latihan soalnya sama semua, tapi dicari dengan 3 cara. Pakai lot per lot, pakai POQ, pakai silver mill. Nih, pakai 3 ini ya. Sehingga nanti saudara akan lihat yang mana yang paling murah ongkosnya. Gitu Rana. Rana gimana nih? Gini nih pusing atau senang atau ngantuk atau bagaimana nih tadi di barusan? Pusing, Pak. Pusing. Kalau pusing minum Panadol. Jangan Panakol. Ya, jangan minum Panakol. Kalau Panakol itu Kenapa, Pak? Panakol itu tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Audi tahu coba. Panakol itu apa Audi? Dipukul gitu. Dipukul. Ditakol. Alat pemukul itu Panakol. 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 Itu. Jadi minumnya Panadol. Jangan Panakol. Oke ya, latihan. Ini mah 3 tidak terlalu susah ya. Paling mudah lot per lot, agak sedang sedikit aja, yaitu EOI. Agak sulit sedikit aja, yaitu silver mill. Ya, ini 3 gradasi yang saya kasih metodenya. Sudah ada metode yang lain lagi yang sulit-sulit lagi. Tapi cukup ini dulu lah, 3 tingkatan dulu ya. 3 tingkatan dulu ini. Begitu ya, saudara sekalian, diskusi kita pada pagi hari ini, pagi hari Jumat ini ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk saya, dan juga mudah-mudahan untuk saudara-saudara semua, menjadi amal ibadah kita pada hari Jumat berkah ini. Menimba ilmu ya. Baik semua ya. Baik, anak-anak. Terima kasih semuanya. Thank you very much for all your attention ya. See you next week. Ya. And stay healthy for everyone. Sehat-sehat terus semuanya ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.